Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Sahabat Puspita Miao, sahabat pernah mengalami serangan panik apapun itu, misalnya di keramaian, kan? Lalu sahabat menjadi takut untuk berada kembali di keramaian. Nah, ini bisa terjadi, bisa menjadi sahabat mengalami trauma seperti itu ya. Atau misalnya nih, ya, contoh yang lainnya. Teman-teman pernah misalnya makan mie instan, misalnya makan mie instan dikala perut kosong di tengah malam, gitu kan, lalu dilanjut dengan minum kopi, misalnya gitu kan. Nah, setelahnya teman-teman langsung mengalami serangan panik, bukan dengan berbagai macam keluhan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman menjadi trauma, menjadi takut untuk makan kembali mie instan atau meminum kopi. Nah, itu ya. Nah, hal-hal yang seperti tadi itu contoh bahwasannya teman-teman bisa aja itu mengalami trauma. Seperti itu ya. Lalu bagaimana untuk menghadapi trauma ini, untuk mengatasinya? Ya, jadi trauma ini banyak dialami sebagian besar oleh penderita gangguan anxiety psikosomatis. Ya, bisa berbagai macam pemicunya, teman-teman ya. Nah, tentu saja yang harus teman-teman ingat, trauma ini harus dihadapi. Jadi tidak dihindari. Dengan menghadapinya step by step, teman-teman akan mulai bisa mengurai traumanya, akan bisa menerima kembali hal-hal apapun itu yang sebelumnya itu ditakutkan atau yang dijadikan trauma, gitu ya. Kalau teman-teman menghindarinya, tentu saja teman-teman tidak akan mampu, tidak akan bisa melewati trauma tersebut. Kalau dihindari terus, mau sampai kapan teman-teman bisa melewatinya? Gitu, ya. Jadi prinsipnya teman-teman bisa melalui trauma bila teman-teman menghadapinya, gitu ya. Nah, tentu saja menghadapinya ini step by step, sesuaikan dengan kondisi masing-masing, teman-teman. Dan tentu saja akan timbul kembali adanya kumat. Ketika sekali dihadapi akan ada kumat, dihadapi lagi akan ada kumat, begitu dan begitu terus, gitu ya. Tapi itulah prosesnya, teman-teman. Ingat, itu prosesnya untuk teman-teman bisa melalui trauma tersebut. Itu bisa lepas dan bisa mengembalikan kembali logikanya, teman-teman, ya. Nah, jadi lakukan terus, hadapi terus. Ketika kumat, tentu saja jalankan solusinya. Kan? Kumatnya apa? Kan udah jelas, serangan panik macam-macam keluhannya, bukan? Dan solusinya pun udah jelas. Itu saja, teman-teman ya. Yang semua solusinya itu saja, sama apapun itu keluhannya, gitu kan. Paling tidak yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh teman-teman langsung, gitu kan, itu dengan melakukan nafas perut, NP, relaksasi NP. Ini akan bisa dengan cepat segera membuat teman-teman menjadi lebih rileks, ya. Relaksasi NP itu ya, NP ini nafas perut, ya. Nah, silakan bagi yang belum jelas apa itu nafas perut, sudah ada di video saya penjelasannya, di video nyeri dada kalau nggak salah ya, silahkan dilihat. Nah, paling tepat ini, paling tidak itu ya. Lalu yang lainnya yang bisa teman-teman lakukan itu dengan bernafas dalam kantung kertas. Nah, itu juga sangat membantu ketika terjadi serangan panik, ya. Nah, bernafas dalam kantung kertas ini juga sudah ada videonya, silahkan dilihat. Nah, solusi-solusi lainnya juga sudah ada semuanya di dalam video-video saya lainnya.
sesuai dengan keluhannya masing-masing. Itu pijat refleksi ada, itu kan ada semua teman-temannya. Jadi begitu. Jadi bukan untuk dihindari trauma yang menjadi teman-teman takut dan cemas berlebih ini, ya. Tapi hadapi terus menerus, tentu saja dengan sambil dilakukan solusi-solusinya seperti itu, ya. Oke, kalau tidak sekarang, mau sampai kapan teman-teman terlepas dari trauma, terlepas dari gangguan anxiety, psikosomatis, dan gangguan serangan panik? Semangat, harus berani untuk menghadapinya, untuk memulai menghadapinya. Gitu. Kalau tidak sekarang, teman-teman akan tertinggal, akan semakin tertinggal jauh oleh teman-teman lainnya. Ya, maka mulai putuskan untuk segera bergerak, untuk segera move on. Oke, ya. Insya Allah teman-teman semua akan kembali normal pada waktunya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.